Yang PNS itu aku, Mas. Bab 36. Sebenarnya aku tidak mau lagi berurusan dengan siapapun yang berhubungan dengan keluarga Mas Bayu. Tapi melihat kedatangan Mita dalam keadaan mata sembab seperti habis menangis, membuat perasaanku jadi sedikit tersentuh. Aku jadi kasihan melihat kondisinya, dan sekaligus penasaran apa yang terjadi kepadanya. "Ayo, cerita di dalam rumah saja, Mita," ucapku kepada adik iparku itu. Mita yang tadi memanggilku dengan suara parau, lalu menganggukkan kepala kemudian mengikutiku memasuki rumah. Aku menutup pintu agar pembicaraan kami berdua tidak didengar oleh siapapun. Setelah itu aku meminta Mita untuk bicara karena penasaran kenapa dia datang ke rumahku dalam keadaan seperti itu. "Ada apa, Mita? Kenapa kamu datang tiba-tiba dalam keadaan seperti ini? Kamu habis menangis ya? Ada masalah?" tanyaku dengan lembut. Mita menganggukkan kepalanya, lalu bicara dengan menahan isak tangis. "Mbak, aku hamil, Mbak," ujarnya dengan suara terbata-bata. Sungguh, aku begitu kaget dengan ucapan Mita barusan, dan menatap wajahnya dengan penuh kebingungan. "Hamil? Maksud kamu apa, Mita?" tanyaku dengan nafas sedikit memburu, karena sungguh aku begitu kaget dengan perkataan Mita barusan. Dia masih duduk di bangku kuliah, tapi malah bicara seperti itu kepadaku. Belum waktunya juga baginya untuk menikah. Lagi pula selama ini aku tidak pernah melihat dia dekat dengan pria manapun. Karena tidak pernah satu kali pun dia memperkenalkan seseorang sebagai laki-laki yang dekat dengannya. Mita menganggukkan kepalanya, kemudian menyeka air mata yang jatuh membasahi pipinya. "Benar, Mbak, aku hamil. Aku hamil sudah 2 bulan, ujarnya dengan wajah yang terlihat begitu sedih, sekaligus khawatir. "Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi, Mita? Siapa yang menghamili kamu?" tanyaku dengan wajah begitu terkejut. "Yang PNS itu aku, Mas." Bab 37. Aku lagi memeriksa tugas murid di kamar saat ku dengar ada suara ribut-ribut di luar rumah. Karena penasaran apa yang terjadi di luar, aku pun memutuskan untuk mengecek kondisi di luar rumah. Wajahku seketika syok saat melihat sebuah mobil yang dipenuhi barang-barang berhenti tepat di depan pintu pagar, diikuti oleh Mas Bayu dan juga semua anggota keluarganya. Aku bingung melihat penampakan itu, lalu bergegas membuka pintu. Kemudian menyongsong ke arah pintu pagar, karena aku ingin tahu apa yang mereka lakukan di depan rumahku dengan membawa semua barang-barang itu. Melihat kedatanganku, ibu mertua langsung bergegas memintaku untuk segera membukakan pintu pagar. "Kenapa kamu malah bingung, Sekar? Ayo cepat buka pintu pagarnya. Ini barang-barang banyak sekali," ucap ibu dengan ketus kepadaku. Aku jadi semakin kebingungan dengan maksud perkataan dari ibu mertuaku itu, hingga menoleh ke arah Mas Bayu yang berdiri di depan pintu pagar. Ia seakan kebingungan harus bicara seperti apa kepadaku. "Mas, apa-apaan ini? Kenapa kalian membawa barang-barang kalian ke sini? Kalian mau ngapain?" tanyaku dengan wajah serius. Mas Bayu tersenyum canggung ke arahku, lalu bicara dengan suara sedikit kebingungan. "Maaf, Sekar, rumah kami disita pihak bank," ucapnya dengan wajah sungkan.